Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan jara bi taufiqih. Ta'allamnahu bi afdalil khalqi lillah. Ta'allamnahu min sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ya rabbal alamin. Pemirsa, teman-teman dari Pondok Pesantren Mambaul Ulum li Tahfidzil Quran Malang beserta seluruh teman-teman dari Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama baik 1 maupun 2, di antara adat atau kebiasaan para salaf terdahulu menjelang atau menghadapi awal-awal bulan Ramadan adalah senantiasa bersukacita, berbahagia, menghadirkan niat-niat yang baik, berbagai macam niat-niat yang baik ketika datang bulan yang penuh ampunan ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam satu hadis, "Man qoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang jumenengi atau menghidupkan bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Orang yang senantiasa berusaha ingin mengoptimalkan bulan Ramadan dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang mulia, tentunya harus didasari atas imanan wahtisaban, penuh dengan keimanan, penuh dengan keikhlasan. Penuh dengan keimanan berarti dia menjalankannya murni karena Allah Ta'ala. Penuh dengan keikhlasan berarti dia berusaha tidak syirik kecil atau tidak menggabungkan niat-niat yang lain kecuali hanya untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbagai macam rutinitas kita, baik itu duniawi maupun ukhrawi, ketika disandarkan pada niat-niat yang baik, maka akan berakhir dengan yang baik pula. Tentu menyambut bulan suci Ramadan dengan penuh sukacita, bukan hanya sekedar ikut euforia yang berlebihan, buka bersama kesana dan kemari sehingga mengesampingkan sholat tarawih dan lain sebagainya. Namun sukacita tersebut kita implementasikan, kita wujudkan melalui kegiatan-kegiatan yang positif disandarkan pada niat-niat yang baik pula. Bahagia bertemu dengan sesama, bahagia berinteraksi dengan siapapun. Tentu itu adalah bentuk kita berbahagia menyambut bulan suci Ramadan. Begitu pula niat-niat yang baik itu juga harus dihadirkan di dalam hati, dalam segala rutinitas kita. Bahkan rutinitas duniawi pun jika disandarkan pada niat yang baik, maka akan bernilai ibadah yang luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam kesempatan lain, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Hadis ini secara fikih difahami oleh Imam Asy-Syafi'i dengan innama sihhatul a'mali binniyat. Sesungguhnya sahnya amal tergantung pada niatnya. Imam Abu Hanifah menafsiri dengan penafsiran yang lain. Innama kamalul a'mali binniyat. Sesungguhnya sempurnanya amal bergantung pada niat. Maka tak heran di dalam mazhab Syafi'i niat merupakan rukun. Niat merupakan sesuatu yang harus dilakukan dalam melaksanakan berbagai macam ritual. Begitu pula dengan niat ketika kita hendak beraktivitas, hendak bekerja, hendak kuliah, hendak melakukan aktivitas-aktivitas yang lain. Ibu rumah tangga misalnya, mendidik anak di rumah, mengerjakan pekerjaan rumah, mencuci, memasak, dan lain sebagainya. Ketika semua itu diniatkan murni hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, diniatkan untuk beribadah, maka semuanya bernilai ibadah. Maka semuanya bernilai pahala yang patut diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan orang yang bekerja sekalipun, ketika niatnya adalah niat-niat yang baik,
niat ingin menghidupi keluarganya, ingin menghidupi istri dan anaknya, maka dia mempunyai niat yang baik, maka orang tersebut berhak mendapatkan predikat mujahid fisabilillah. Dalam satu keterangan di dalam Ihya Ulumuddin dijelaskan, man sa'a fi 'iyalihi min hillihi faka'annama yujahidu fisabilillah. Barang siapa yang berusaha mencari yang halal untuk keluarganya, maka seakan-akan dia sedang jihad di jalan Allah Ta'ala fisabilillah. Maka menghadirkan niat yang baik penting sekali untuk menyambut bulan yang penuh barokah ini, khususnya di awal-awal bulan Ramadan yang seperti ini. Berbahagia bukan hanya sekedar mengikuti euforia sebagaimana yang telah disampaikan tadi, namun berbahagia juga dapat diwujudkan melalui bergaul yang baik, senantiasa menunjukkan akhlak yang baik, senantiasa tersenyum ketika sedang bertemu dengan siapapun yang berhak untuk mendapatkan senyuman tersebut, dan menghadirkan niat-niat yang baik pula. Maka di kesempatan yang baik ini, alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah Ta'ala masih menjumpai bulan suci Ramadan. Kita berupaya untuk bergembira dengan datangnya bulan ini. Kita berupaya untuk menghadirkan niat-niat yang baik di awal bulan Ramadan ini, dengan harapan mudah-mudahan Ramadan kita pada tahun ini menjadi Ramadan yang dapat menjadi saksi bahwasannya kita berhak mencintai dan dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Mudah-mudahan pula dengan kita berbahagia, dengan kita menghadirkan niat-niat yang baik pada bulan Ramadan ini, khususnya di awal-awal pelaksanaan puasa ini, mudah-mudahan puasa ini bukan menjadi puasa yang terakhir untuk kita. Mudah-mudahan pada kesempatan lain Ramadan tahun depan kita masih diperkenankan oleh Allah Ta'ala untuk menjumpai bulan Ramadan tahun depan. Terakhir, di antara cara agar kita dapat menghadirkan niat yang baik, bersukacita ketika datangnya bulan Ramadan, dapat kita lakukan dengan 3 cara. Yang pertama adalah mengkosongkan hati dari berbagai macam sifat buruk, iri, dengki, hasud, dan lain sebagainya. Berbagai macam penyakit-penyakit hati kita upayakan hilang agar tidak mempunyai beban ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Mengingat setiap orang bukan dinilai dari banyaknya amal, bukan dinilai dari bagaimana dia sudah berapa banyak berbuat baik, namun seorang hamba dinilai dari kualitas amalnya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala menciptakan hidup dan mati untuk menguji kalian, wahai manusia, mana di antara kalian yang paling baik amalnya. Yang pertama adalah mengkosongkan diri dari berbagai macam sifat hasud, benci, iri, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah dengan menyadari, memaafkan seluruh orang yang pernah mendolimi kita, seluruh orang yang pernah berbuat buruk kepada kita. Karena bagaimanapun berinteraksi dengan sesama merupakan suatu keniscayaan ketika terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan. Semua itu kita upayakan untuk dihilangkan. Semua itu kita upayakan untuk kita ampuni agar kita tidak mempunyai tanggungan apa-apa kelak di akhirat. Adapun yang ketiga adalah berusaha untuk menghadirkan ikhlas. Ikhlas yang tahu hanya diri kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan beberapa ulama berpendapat yang tahu hanya Allah Ta'ala. Terkadang diri kita juga tidak mengetahui apakah sudah ikhlas atau belum. Mudah-mudahan sedikit yang bisa disampaikan ini bermanfaat, ada guna dan manfaatnya untuk kita semua. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.